Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 7, yaitu tentang CNN. Nah, untuk seperti soal-soal sebelumnya, ada soal teori dan juga praktek pemrograman. Nah, untuk soal teori sendiri di sini ada 13 nomor, dan di sini saya sudah menjawab semua soal teori tersebut. Nah, yang pertama di sini adalah jelaskan kenapa file text harus dilakukan tokenizer. Nah, file harus dilakukan konversi terlebih dahulu menjadi angka sebelum dilakukan inputan menjadi neural network. Keras menyediakan sebuah kelas tokenizer yang mana tokenizer ini berfungsi untuk melakukan konversi teks menjadi urutan integer index atau word count atau yang biasa disebut dengan TF, IDF, dan vektor binary. Nah, untuk contohnya sendiri, ketika kita melakukan inputan seperti di bawah ini, maka hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua, jelaskan konsep dasar key-fold cross-validation pada dataset komentar YouTube. Nah, di sini ada star fill key-fold berisi presentasi sampel pada setiap kelas. Kemudian yang kedua, jelaskan apa maksud kode program for train, test, implicit, split. Nah, train atau test adalah metode untuk mengukur akurasi model Anda. Ini disebut train atau test karena Anda membagi set data menjadi dua set. Satu set pelatihan dan satu set pengujian. Split adalah susunan atau matris menjadi rangkaian acak train dan test. Untuk ilustrasinya sendiri adalah seperti ini. Kemudian yang keempat, jelaskan apa maksud kode program train content. Maksud dari kode program B dalam kurung content.ilog dalam kurung siku train underscore idx dan text content sama dengan d content.ilog test idx adalah kita mengambil data dari kolom konten yang mana merupakan bagian dari train idx dan text idx. Ilustrasinya adalah ketika data telah diubah menjadi train dan test, maka nantinya kita bebas menampilkan di kolom mana saja yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya, jelaskan apa maksud dari tokenizer sama dengan tokenizer numword dengan 200 dan tokenizer .fit on text train counter. Numwords sama dengan 2000 artinya jumlah kata maksimum yang harus disimpan berdasarkan frekuensi kata, jadi jumlah kata maksimum adalah 2000. Tokenizer.fit on text dalam kurung train context content artinya kita akan melakukan fit tokenizer yang hanya untuk data train saja pada kolom konten. Kemudian jelaskan apa maksud dari fungsi d underscore train underscore input sama dengan tokenizer.text. Nah, maksud dari fungsi yang ada di soal adalah variabel d underscore train akan melakukan tokenizer dari teks menjadi bentuk matris dari data train underscore content yang mode
matriksnya adalah TF IDF. Contohnya sendiri di sini adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya jelaskan apa maksud dari dtrain input sama dengan dtrain inputs underscore n amax. Fungsi dari soal di atas adalah membagi matriks TF IDF tadi dengan amax, yaitu dengan mengembalikan nilai maksimum array yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam d_train_input dan d_test_input dengan nilai absolut. Untuk contohnya sendiri adalah seperti ini. Kemudian jelaskan apa maksud dari kode ini. Nah, pada variabel dtrain_output dan test output akan dilakukan one hot encoding, di mana np_utils akan mengubah teknik integer ke matriks kelas biner untuk kolom kelas yang nantinya hanya ada 1 dan 0. Kemudian selanjutnya nomor 9, apa maksud dari fungsi di listing 7.2. Nah, listing 7.2 ini adalah seperti ini. Nah, di sini adalah model sama dengan sekuental adalah pemodelan sekuental. Kemudian model add dalam kurung descent 512 input shape dalam kurung 2000 pada layer pertama dense dari 512 neuron dan untuk inputan sebelumnya yang sudah dijadikan matriks dengan jumlah 2000. Kemudian model ADD activation ReLU artinya aktivasi menggunakan function ReLU, artinya jika ada inputan dengan nilai maksimum maka inputan tersebut yang dipilih. Kemudian model.d dalam kurung dropout dalam kurung 0,5. Dropout akan melakukan pembobotan, di mana pembobotannya hanya 50% saja. Kemudian di sini adalah model add base dense 2 sama dengan dense 2 mengkategorikan sebanyak 2 neuron. Kemudian selanjutnya model add activation softmax, artinya aktivasi menggunakan softmax. Nah, untuk ilustrasinya sendiri adalah seperti gambar yang ada di sini. Kemudian jelaskan apa maksud fungsi dari listing 73. Listing 73 sendiri adalah seperti ini, artinya melakukan compile dari model sekuental dengan loss yang merupakan fungsi optimasi skor dengan categorical underscore cross entropy dengan menggunakan algoritma Adam sebagai optimizer. Selanjutnya nomor 11, jelaskan apa itu deep learning. Deep learning adalah metode implementasi dari machine learning dengan tujuan meniru cara kerja pada otak manusia menggunakan neural network. Singkatnya, deep learning ini model yang mempelajari metode komputasi dengan sendirinya. Untuk ilustrasinya sendiri adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya jelaskan apa itu neural network dan apa bedanya dengan deep learning. Deep neural network adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, yang mana ini berbasis jaringan saraf. Sedangkan deep learning ini menggunakan deep neural network dalam menyelesaikan masalah pada machine learning. Untuk ilustrasinya sendiri adalah seperti gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya kita ke praktek program. Nah, untuk praktek program sendiri adalah seperti ini soalnya. Nah, kita di sini adalah praktekkan dan jelaskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bebas plagiat dan wajib screenshot dari komputer sendiri masing-masing. Pada hari kedua, buka kode program pada repo Python Artificial Intelligence Project for Beginners pada GitHub Awangga. Nah, di sini yang pertama yaitu kita melakukan import library. Nah, di sini yang pertama itu adalah import CSV. Kita mengimport file CSV, kemudian import image as file_image, kemudian import processing image. Kemudian selanjutnya load all image as numpy array dan save their class. Di sini adalah menginisialisasi variabel image dan kelas dengan variabel array kosong. Di sini ada image dengan variabel kosong, kemudian classes dengan variabelnya juga kosong. Kemudian di sini kita melakukan membuka file
data labels.csv. Kemudian di sini adalah CSV reader sama dengan CSV reader dalam kurung CSV file, artinya menginisialisasi variabel CSV reader yang berisi metode CSV reader yang membaca variabel CSV file. Kemudian di sini ada menginisiasi variabel i dengan isi 0. Kemudian di sini membuat looping variabel CSV reader. Kemudian di sini ada menentukan jika i lebih kecil daripada 0. Kemudian di sini dibuat variabel image dengan isinya keras.processing, yang mana keras untuk aktivasi neural network. Selanjutnya di sini adalah membuat variabel image yang isinya adalah keras untuk aktivasi neural network. Kemudian di sini adalah image sama dengan 225.0, artinya pembagian data yang ada pada fungsi image sebanyak 255.0. Kemudian di sini adalah image imgs.append row 0 row 2 img, penambahan nilai baru pada imgs pada row ke-1 dan 2 dan dilanjutkan dengan variabel img. Kemudian di sini ada penambahan nilai pada row kedua. Kemudian di sini adalah penambahan nilai satu variabel pada variabel i. Kemudian di sini adalah kita melakukan import library random. Di sini adalah yang untuk nomor 3 sendiri. Kemudian di sini adalah melakukan random pada fungsi imgs. Kemudian di sini adalah menginisiasi variabel split idx dengan nilai integer 80% dikali dari pengembalian jumlah dari variabel imgs. Kemudian di sini adalah train sama dengan imgs adalah menginisiasi variabel train dengan isi lebih besar split idx. Kemudian di sini menginisiasi variabel text dengan isi lebih kecil dari split idx. Kemudian nomor 4 yaitu melakukan import library nanti dengan inisial np. Nah, pertama kita melakukan import numpy as np, kemudian menginisialisasi variabel train input dengan np method as array yang membuat array dengan isi row 2 dari data train. Kemudian di sini adalah test input sama dengan np as array list map lambda row titik 2. Nah, di sini itulah membuat test input dengan np method as array yang mana membuat array isi row dari 2 dataset. Kemudian untuk nomor 4 sendiri adalah seperti ini selanjutnya. Kemudian pada nomor 5 kita melakukan import library label encoder dari sklearn dan melakukan import library one hot encoder dari sklearn. Kemudian pada nomor 6 kita melakukan inisiasi variabel label encoder dengan isi label encoder. Kemudian kita juga melakukan inisiasi variabel integer encoder yang berfungsi untuk mengkonvert variabel classes ke dalam integer. Kemudian nomor 7 adalah menginisiasi variabel one hot encoder dengan isi one hot encoder. Nah, untuk selanjutnya nomor 7, nomor 8 seperti yang ada di spider ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke nomor yang terakhir yaitu nomor 20 yang bagian 20. Nah, di sini bagian 20-nya adalah mencari prediksi menggunakan fungsi prediksi yang dibuat tadi. Kemudian di sini juga mencari prediksi menggunakan fungsi prediksi sama. Nah, itulah tadi penjelasan dari praktek program
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.